Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi kelompok kami yang berjudul Etika dalam Pelayanan Prima dan Public Relations sebagai Instrumen. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dimulai dari saya atas nama Nurul Fadilah Hamkah, kemudian Hijriah Syamsul, Syamsidar, dan Mita. Etiket atau sering disebut sebagai etika berarti tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Sedangkan dalam arti luas, etika sering disebut tindakan yang mengatur perilaku atau tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Etika dalam pelayanan. Terdapat beberapa etika dalam pelayanan. Yang pertama, penampilan. Penampilan merupakan keseluruhan dari cara berpakaian, berbicara, gerak-gerik, sikap dan perilaku dengan tujuan agar dapat membuat pelanggan terkesan. Penampilan ini harus dijaga dengan baik dan prima selama jam kerja. Kedua, sikap dan perilaku. Pada saat berhubungan dengan pelanggan, seringkali sikap dan perilaku kita diperhatikan oleh pelanggan, terutama sikap kita untuk menolong dan peduli terhadap kebutuhan pelanggan. Ketiga, cara berpakaian. Cara kita berpakaian harus serasi antara baju dan celana, termasuk menghindari untuk menggunakan warna yang terkesan berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syamsidar ingin melanjutkan materinya, yaitu gerak-gerik. Pada saat melayani pelanggan, kita harus memperhatikan gerak-gerik anggota badan kita, karena hal ini akan selalu diperhatikan oleh pelanggan. Pada saat kita memberikan pelayanan, kita harus menghindari gerak-gerik yang membuat curiga pelanggan kita, seperti tatapan mata yang sinis. Cara berbicara. Berbicara dengan pelanggan harus jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Janganlah berbicara mengenai hal-hal yang bukan pada pokok permasalahan, dan hindari pembicaraan yang mengejek pelanggan. Cara bertanya. Dalam memberikan pelayanan, juga harus mengetahui sifat-sifat pelanggan yang berbeda-beda. Bila pelanggan pendiam, maka karyawanlah yang harus proaktif untuk bertanya atau memulai pembicaraan. Sedangkan bila pelanggan yang banyak tanya, sebaiknya karyawanlah harus mendengarkan dengan baik. Agar tidak terjadi pelanggaran dalam etika pelayanan, ada beberapa hal yang harus dihindari ketika memberikan pelayanan, seperti berpakaian sembarangan, melayani pelanggan atau tamu sambil makan, melayani nasabah atau tamu sambil mengobrol atau bercanda, menampakkan wajah yang tidak menyenangkan, berdebat atau menyanggah, meninggalkan pelanggan, berbicara terlalu keras atau pelan dan meminta imbalan. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Mita dengan NIM 2102085022028 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu etika komunikasi dengan pelayanan. Yang pertama yaitu berpikir positif agar bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak emosional dengan pelanggan. Yang kedua, menjaga kesopanan agar membuat pelanggan mereka merasa nyaman. Dan yang ketiga, bersikap menghargai dengan mendengarkan permintaan pelanggan dengan penuh perhatian. Dan yang keempat, berpenampilan layak supaya lebih nyaman dipandang. Dan yang kelima, memberikan perhatian agar dapat mengetahui dengan baik apa yang menjadi harapan dan keinginan pelanggan. Yang keenam, berusaha mendengarkan dan memahami dengan mendengarkan kebutuhan pelanggan, kemudian mewujudkannya. Ketujuh, bersikap rendah hati dengan bertutur kata yang tidak menyinggung perasaan pelanggan, tersenyum tulus, dan tidak memuji diri sendiri. Dan yang terakhir, pelayanan yang komunikatif dengan meyakinkan konsumen bahwa produk yang Anda tawarkan adalah yang terbaik untuk mereka dengan tetap bersikap jujur. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya atas nama Hijriah Syamsul akan melanjutkan materi dari Mita. Public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, kemudian bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Upaya pelaksanaan pelayanan prima berkaitan erat dengan pengembangan komunikasi dua arah atau disebut dengan two-way communications yang merupakan ciri khas dari kegiatan public relation baik ke dalam dan keluar organisasi. Maka dengan demikian, untuk mengembangkan budaya pelayanan prima di dalam suatu organisasi, maka public relation dapat digunakan sebagai instrumen yang paling efektif untuk memotivasi atau mengubah opini orang-orang atau para pegawai. Menurut Atep Adia Barata mengatakan peran public relation dalam pelaksanaan pelayanan prima antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu public relation untuk pelanggan internal. Untuk meningkatkan kegairahan kerja dalam suasana yang berwawasan pelayanan prima, para pegawai harus diberikan pembinaan melalui motivasi pengembangan diri. Maka fungsi public relation ke dalam lingkungan organisasi atau perusahaan dapat dilakukan secara berkelanjutan agar sikap mental seluruh pegawai terpelihara baik, selalu berorientasi kepada budaya pelayanan prima, sehingga kekompakan para pegawai dapat menambah citra atau image positif bagi organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu public relation untuk pelanggan eksternal. Tindakan-tindakan yang diarahkan pada para pelanggan eksternal dapat disebut sebagai external public relation, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk mempererat hubungan atau memelihara loyalitas pelanggan dengan cara membentuk opini publik yang positif terhadap organisasi atau perusahaan. Menurut Atep Adia Barata mengatakan bahwa hubungan antara pimpinan dan pegawai organisasi atau perusahaan dengan pihak eksternal antara lain dilakukan untuk yang pertama memperluas pasar atau jumlah pelanggan, yang kedua memelihara dan meningkatkan loyalitas pelanggan, yang ketiga memperkenalkan produk atau jasa dan lain-lain. Itulah materi yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator.